Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Oke. Nah, ini terkait masih dengan Gus Miftah teman-teman ya. Yang mana kemarin itu ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Gus Miftah ini sudah menyatakan mundur dari jabatan ya, yaitu sebagai apa namanya itu staf utusan ya, utusan ke presiden, utusan presiden ya, utusan khusus presiden. Nah, jadi si Gus Miftah ini mengundurkan diri teman ya sebagai utusan khusus presiden. Nah, jadi ini tuh sesuai dengan harapan para netizen pastinya ya, begitu teman semuanya ya, yang lagi rame dan juga viralnya terkait akan olahannya si Gus Miftah ini terhadap Pak Sun Haji, yaitu penjual es teh ya. Cuman untuk saat ini Gus Miftah udah kemarin teman ya, yang waktu setelah kejadian udah berdamai ya sama Pak Sun Haji ya. Cuman di sini siapa Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden. Nah, di sini setelah Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri, ternyata langsung direspon oleh Bapak Presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan juga ada beberapa netizen yang meresponnya. Seperti apa teman ya respon dari Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia ini terkait mundurnya Gus Miftah ya sebagai utusan khusus presiden. Ini dia videonya. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang dalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa
pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak. Ya, tadi saya sendiri. Oke, teman-teman semuanya, jadi itu barusan ya, dimana momen ketika saat kemarin hari Gus Miftah itu menyatakan mengundurkan diri, teman, itu tanpa ada tekanan dari salah satu, karena itu afik ya dari beliau sendiri mengundurkan diri ya. Baru pertama kapan ya saya itu melihat Gus Miftah menangis seperti itu. Ya udah, kita tengok di sini ya respon dari Pak Presiden di sini. Sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ya, nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Iya, nanti kita lihat kalangan yang yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak, PPN 12%. Terima kasih ya. Pak, PPN 12% perkembangannya seperti apa Pak? PPN 12% Pak. Kemarin Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya, kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah ya. Berarti barang-barang ini minggu depan ya Pak ya? Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Pada akhirnya Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus kepresidenan. Dan kemarin juga beliau sudah menemukan penjual ST, dan alhamdulillah keduanya saling memaafkan. Tapi pada akhirnya teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kalau suatu saat kita menemukan masalah yang sama, maka ingat, yang kita kritik adalah sifatnya, yang kita kritik adalah perilakunya. Pun begitu ketika kita ingin mengkritik pemerintah, yang kita kritik adalah kebijakannya, yang kita kritik adalah kezolimannya, bukan personalnya atau individunya.
Karena kemarin saya melihat banyak sekali yang keluar dari netizen itu hinaan, cacian, mengarah kepada fisik, misalnya gondrong dan sebagainya. Hei, yang dosa adalah kita. Yang dosa adalah kita, karena kita menghina fisik. Kita menghina fisik. Padahal salamatul insani fi hifdzil lisani. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah diam. Ya. Jadi ayo kita bijak dalam mengkritik. Jangan menyerang personal atau individu. Jangan menyerang fisik. Karena semua adalah ciptaan Allah. Kalau misalnya kita dihina dengan kulit hitam atau apapun itu, apakah kita terima? Kan tidak. Ya. Jadi kritiklah perilaku dan sifatnya, bukan fisiknya. Karena dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW bukan dakwah menghina fisik. Ya. Jadi seperti itu. Ini nasihat juga untuk diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Menanggapi Gus Miftah mundur dari staf kepresidenan, kita tanggapi sambil ngopi, nggak perlu tegang-tegang. Mungkin sebagian netizen yang tidak paham ilmu matematika mentertawakan mundurnya Gus Miftah dari staf kepresidenan. Tapi kalau saya, karena saya pelajari pakai ilmu matematika, bukan pakai ilmu olahraga. Kalau ilmu olahraga itu kan ada 1-0, ada 2-0, ada 2-1, ada 0-0. Kan seperti itu. Ini saya tanggapi pakai ilmu matematika. Dengan mundurnya ataupun dipecatnya lah kasar yang ngomong, dengan dipecatnya lah kasar yang ngomong, Gus Miftah dari staf kepresidenan, itu tandanya Tuhan masih sayang kepada Gus Miftah. Karena Tuhan tidak rela, Tuhan tidak ikhlas dengan sosok Gus Miftah, ulama besar yang ada di Indonesia, hidup berkecimpung dalam perpolitikan. Sedangkan Anda tahu sendiri, urusan dengan politik ujung-ujungnya urusan dengan korupsi. Nggak semuanya, tapi sebagian. Nah, maka dari itu Tuhan mau menyelamatkan Gus Miftah dari lingkup-lingkup yang seperti itu. Ini cara Tuhan lebih baik mempermalukan Gus Miftah dengan cara seperti ini daripada memalukan Gus Miftah dengan cara diborgol. Itu kalau tak pelajari dari matematika saya seperti itu. Entah kalau dari matematikanya sampean pakai ilmu apa mempelajari hal ini, saya nggak tahu. Gus Miftah akhirnya mundur dari jabatannya. Nah, kayak gini harusnya kayak pejabat-pejabat luar negeri, kayak Jepang, kayak Taiwan gitu. Kalau bikin kesalahan, minimal mereka tahu diri gitu, mengundurkan diri. Gak apa-apa Gus Miftah, kan jabatan kan cuma titipan kan ya. Moga-moga ke depannya mulutnya bukan harimaunya lagi. Sama satu lagi nih, ada lagi Ibu Adita ini nih, ya staf kepresidenan ini. Harusnya mundur juga, tahu diri juga. Aduh, udah ngata-ngatain rakyat Indonesia, rakyat jelata, anjir. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang tidak ada maksud untuk melemahkan atau minta maaf aja, nggak usah cari pembenaran gitu ya kan. Nah, kalau misalnya rakyat jelata itu, masyarakat Indonesia juga udah tahu itu konotasinya udah buruk Bu ya. Dalam KBBI juga rakyat jelata memang disebutkan di situ rakyat biasa, tapi jangan di highlightnya yang di situ doang. Ada sambungannya Bu ya, jelasin seperti di KBBI itu panjang. Rakyat yang tidak punya status alias rakyat menengah ke bawah, bukan menengah ke bawah aja, rakyat miskin ya, nggak punya status kayak ibu kan punya status ya kan ya, jadi bukan rakyat jelata gitu ya. Pakai seset lagi mengeneralisir rakyat biasa ya, kayak saya, kayak kita rakyat biasa. Aduh, pintar kali ngomongnya.
Gak usah jelasin ya, disalahartikan apalah semuanya. Aduh, udah minta maaf aja. Dan jangan lupa Bu, ngundurin diri, malu ya. Pokoknya sekarang ya, pejabat atau public figure apapun itu nggak boleh dikasih ini lagi teman-teman. Nggak boleh dikasih kesempatan kedua lagi. Lu bikin kesalahan, lu minta maaf. Kalau lu pejabat, mundur dari jabatan lu. Kalau lu artis, boykot gitu aja ya. Hah? Bos Miftah jadi mundur nih dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Tuh gimana netizen Indonesia, sudah puas ya misi kalian itu sukses untuk menjatuhkan Gus Miftah ini? Netizen Indonesia ini bener-bener Gus Miftah itu sampai mundur, sampai nangis loh gara-gara kalian ini. Kalian bully, kalian olok, kalian akun Gerindra dan lain sebagainya, hingga sampai beliau ini mengundurkan diri. Duh, netizen Indonesia itu kalau nggak sampai karirnya orang itu hancur, kalau nggak sampai nama baiknya itu hancur, itu nggak selesai. Dibahas terus, dibully terus, dihancurin terus. Aduh. Makanya Microsoft itu melalui Digital Civility Index itu mengatakan bahwasannya netizen Indonesia itu netizen yang paling nggak sopan se-Asia Tenggara, di bawahnya Vietnam itu. Aduh, udahlah teman-teman ya, kita rubah ya. Kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kalau memang ada yang salah ya kita sampaikan sewajarnya saja, bukan menghina-hina, merendahkan dan lain sebagainya gitu. Apalagi sampai keinginan kita itu pokoknya orang itu sampai hancur karirnya, nama baiknya, reputasinya, pokoknya hancur, itu jangan. Yuk bisa yuk jadi netizennya baik. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa sajikan nih. Nah terkait mundurnya dari Gus Miftah ya dari jabatan utusan khusus presiden teman ya, dan sampai menangis ya bahkan ya. Ini baru pertama kali teman saya juga melihat ya Gus Miftah menangis dan langsung dapat respon dari Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto ya. Jadi keinginan para netizen terkabulkan sudah ya. Bagaimana teman semuanya, sudah menanggapi ini? Komen di bawah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.